Di video kali ini, gue akan bahas tentang 3 hal yang bikin lu males. Buat lo yang belum kenal gue, kenalin gue Arkana. Gue adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang suka sharing. Gue sering bikin konten tentang self-improvement dan productivity. Dan di video sebelumnya, gue banyak banget dapat komentar. Bang, gimana caranya lawan rasa males? Nah, ini gue buatin. Zaman sekarang tuh ya, manusia itu sangat-sangat ironis. Karena kita punya akses ke segala macam informasi di jempol kita, di handphone. Tapi justru kita adalah generasi yang paling malas. Gue yakin juga banyak banget dari lu yang pengen kaya, pengen sukses, pengen meraih ini, itu segala macam. Tapi kerjaan kalian cuma santai-santai, rebahan, scrolling TikTok, dan malas-malasan. Dan jangan salah, gue dulu juga kayak gitu. Tapi setelah gue tahu 3 hal ini, gue bisa meminimalisir rasa malas gue. Yang pertama itu kenyamanan. Lu pernah dengar gak sih quotes keluar dari zona nyaman? Ini sempat jadi perdebatan gue juga sama teman-teman gue waktu itu. Jadi teman gue bilang gini, gue tuh nggak paham ya sama konsep keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita dituntut buat keluar dari zona nyaman, terus apa yang selama ini kita perjuangkan? Gue kan kerja keras tiap hari supaya gue bisa merasakan kenyamanan. Dan dari situ, gue mikir sampai akhirnya gue dapat jawaban yang sebenarnya sangat sederhana. Menurut gue, yang kita kejar dalam hidup ini seharusnya bukan kenyamanan. Karena untuk terlahir dan hidup di dunia ini aja, itu udah gak nyaman gitu loh. Yang seharusnya kita kejar, itu adalah pertumbuhan. Gue percaya banget setiap manusia itu punya purpose-nya masing-masing. Ada yang emang dia jagonya di bidang A, di bidang B. Ada yang emang dia bisa dipercaya buat memimpin. Ada yang dia cuma bisanya dipimpin. Dan gak ada yang salah sama semua itu. Intinya, semua manusia itu punya purpose dan panggilan hidupnya masing-masing. Dan gue percaya di level manapun mereka berada, mereka harus tetap bertumbuh. Apa penghambat terbesar pertumbuhan? Jawabannya simple. Ya kenyamanan. Zona nyaman itu adalah tempat di mana kita berhenti untuk bertumbuh. Karena kita udah nyaman, kita udah puas sama hasil yang kita punya sekarang. Jadi nggak ada ruang lagi untuk mau improve. Nggak ada ruang lagi untuk bersedia melakukan hal-hal yang susah. Ini kalau gue kasih perumpamaan yang agak kasar ya. Misalnya lu sekarang jadi Tuhan nih. Lu jadi Tuhan sekarang. Terus lu bikin karakter manusia. Lu pengen nge-create sebuah manusia, seorang manusia. Kalau lu pengen dia jadi manusia yang kuat, tangguh, hebat. Menurut lu bikin dia lewatin segala macam rintangan yang susah, penuh jatuh bangun. Atau lu kasih dia kasur sama iPad buat dia malas-malasan baring-baring main game tiap hari. Well, jawabannya ada di kepala lu kan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa bikin manusia bertumbuh, berkembang, itu ya ketidaknyamanan. Dan gue jujur ya, gue punya keresahan pribadi. Ini gue pengen kasih tahu di sini. Kenyamanan itu kadang-kadang cuma ilusi loh. Maksudnya apa? Mungkin lu sekarang nonton video ini sambil duduk di sofa rumah orang tua lu, pakai handphone yang dibeliin orang tua lu, sambil makan makanan yang dibeli pakai duit orang tua lu. Kalau ditanya nyaman nggak? Nyaman. Tapi ini prinsip yang selalu gue ingat terus-terusan. Sesuatu yang bukan punya lu, itu simply bukan punya lu. Semua hal yang sekarang itu bukan punya lu, itu besok bisa aja hilang. Dan ketika itu hilang, lu akan lebih menderita dari sekarang. Jadi, buat lu yang lagi malas-malasan karena lu pikir, hidup gue udah nyaman kok, orang tua gini-gini segala macam. Coba pikir lagi. Yang kedua ya, fokus yang terganggu. Nah ini masalah yang mungkin relevan banget di zaman sekarang ya. Karena kita hidup di era digitalisasi. Informasi tuh lewat kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, di genggaman tangan kita aja gitu. Mungkin bahkan kebanyakan dari lu juga pernah ngalamin ya. Lu pengen buka handphone cuman buat cek notif, tapi lu malah buka hal-hal gak penting yang akhirnya buang-buang waktu lu. Scrolling sosmed lah, lihat berita ini itu yang gak penting. Bangun tidur, lu buka handphone. Sebelum tidur, lu main handphone. Lu lagi makan nih sama keluarga lu main handphone. Bahkan lu lagi hangout sama temen-temen lu juga ujung-ujungnya main handphone. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena gini, kemarin gue tuh belajar sama dosen gue. Jadi ada salah satu teori komunikasi yang namanya LC4MP. Teori itu nge-state bahwa seorang manusia itu otaknya punya batas dalam menerima informasi. Yang artinya kalau lu nerima kebanyakan informasi, lu dikit-dikit buka handphone ada berita A, info yang gak penting, tapi masuk aja kan. Ada berita B, info yang gak penting, masuk lagi. Kanan kiri masuk semuanya yang gak penting, maka fokus lu akan pecah. Simply pecah, fokus lu akan kepecah. Yang penting jadi gak penting, yang gak penting jadi penting. Nah kalau lu udah gak bisa fokus, gak bisa konsen, ya lu lama-lama jadi malas ngapa-ngapain. Lu ada to-do list nih, lu tunda-tunda jadinya kan. Karena lu mending dapat info nggak penting tadi tuh dari TikTok. Ada berita ini. Ada artis ini versus artis itu. Yang sebenarnya nggak ada signifikansinya sama kehidupan lu gitu loh. Gue tuh selalu bilang ya dari dulu, lu bisa cari video-video gue yang sebelum ini. Gue tuh selalu bilang, kalau lu nggak ada kepentingan buat bikin online business, buat ngembangin personal branding di media sosial, atau simply buat cari informasi kayak gini nih, gak usah nonton yang lain-lain, gak usah buka aplikasi sosial media buat informasi yang gak penting.
limit lu tuh cuma 3 nih. Lu punya bisnis yang running online, lu lagi ngembangin social media presence, personal branding, atau lu cari informasi yang produktif kayak video kayak gini. Selain itu udah ignore semuanya, karena nggak ada gunanya sama hidup lu gitu loh. Ini juga salah satu alasan mungkin ya, kenapa kok video-video produktivitas dan self-improvement kayak gini tuh selalu dikit gitu yang nonton. Pasarnya tuh dikit di Indonesia gitu loh. Karena orang Indonesia mungkin pengennya dan sukanya yang entertaining gitu loh. Info-info yang nggak penting tuh dimasukin semua ke otaknya mereka, padahal gunanya buat hidup lu tuh apa sih? Nggak ada juga gitu kan. Well, jadi berbanggalah kalian ya yang lagi nonton video ini, karena artinya kalian sudah lebih baik daripada kebanyakan orang di Indonesia. Lanjut, yang ketiga, hal terakhir yang bisa bikin lu malas adalah bad planning atau perencanaan yang buruk. Nah, ini salah satu poin yang menarik yang pengen gue highlight juga, karena menurut gue ya, kebanyakan orang tuh bukan malas. Mereka tuh bukan gak ada ambisi, mereka gue yakin ada ambisinya, ada kemauannya, ada vision ke depan tuh ada. Gue yakin kalian juga kayak gitu. Gue yakin kalian pasti punya banyak vision ke depan, cuman mungkin ended up kadang jadi malas aja gitu kan. Itu bukan karena kalian malas menurut gue. Itu karena kalian simply gak bisa nge-planning dengan baik. Kalian gak bisa bikin perencanaan dengan baik. Ini gue perjelas di sini ya. Kebanyakan orang malas, itu bukan karena mereka malas, tapi simply karena mereka gak siap. Maksudnya gimana? Misalnya, lu bangun, lu langsung main handphone, terus lu kerjain aja apa yang di depan lu sekarang. Lu nggak ada to-do list-nya, lu nggak tahu yang prioritas yang mana, lu nggak tahu yang harus dikerjain duluan yang mana. Akhirnya ini semua ruwet kan di otak lu jadi males. Nah, disinilah lu butuh yang namanya planning. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian bingung ya, konteks gue ngomong perencanaan tuh kayak gimana sih? Maksud gue tuh konteks day to day ya teman-teman. Jadi, day to day itu benar-benar hari ke hari. Lu hari ini harus ngerjain apa, lu hari ini prioritasnya apa 3 hal yang lu harus lakukan hari ini. Gue orangnya nggak muluk-muluk, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya ada lah vision di situ, cuman gue tuh a big believer ya, gue tuh orang yang sangat percaya kalau lu kerjain yang terbaik hari ini aja, setiap hari terus-menerus, maka masa depan tuh akan kebentuk sendiri gitu. Jadi lu gak usah pusing, 10 tahun lagi gue gini gak ya. Gak usah, lu kerjain yang ada di depan lu hari ini. Lu bikin sistemnya yang bagus, lu bikin perencanaannya yang bagus, bikin to-do list yang rapi, prioritasin yang mana yang harus dikerjain duluan. Udah, nanti masa depan tuh kebentuk sendiri gitu loh. Gue tuh selalu ngerencanain apa yang mau gue lakuin besok dari malam sebelumnya. Gue bikin to-do list dan gue bikin prioritas mana yang harus gue kerjain duluan. Jadi ketika besok nih, gue tuh gak bingung lagi mau ngapain. Gue tuh gak too much information, gue tuh gak, banyak banget tugas gue. Karena gue udah mapping dari malam sebelumnya. Gue udah tahu apa yang harus gue kerjain, gue udah siap. Nah, ini balik ke poin tadi. Kebanyakan orang tuh bukan males sebenarnya, tapi gak siap. Nah, kalau lu at least mempersiapkan diri lu dari malam sebelumnya, ini bisa meminimalisir rasa malas lu tadi. Well, itu dia tadi 3 hal yang bisa bikin lu males. Kalau kita recap ya, yang pertama itu kenyamanan, yang kedua itu fokus yang keganggu, dan yang ketiga adalah perencanaan yang buruk. Nah, ini kalau lu udah tahu 3 hal ini, lu tinggal avoid aja, lu tinggal hindarin 3 hal ini dengan tips-tips yang udah gua kasih tahu tadi. Udah, gue yakin rasa malas lu akan lebih terminimalisir. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat dan have a blessed day.